Fisika. Ya, ketakutan terbesar dari seorang anak IPA. Rumus demi rumus, soal demi soal, terpaksa kita lahap demi suksesnya UTBK. Namun, di balik momok yang besar itu, fisika menjadi pengatur terbesar di alam semesta kita. Dari perputaran planet yang bakalan pusing kalau kita bayangin, pesawat bertonton yang gak jatuh ke bumi, bahkan kecepatan tangan tuyul kalau lagi nolong mungkin bisa dihitung pakai fisika. Hai, balik lagi sama gue Ibdan di Fortcast, Fortis Podcast. Oh yeah. Kali ini gue gak sendirian, gue bareng dua teman gue. Yang pertama, Guswira Danang, pelajar ugal-ugalan anti fisika, suka IPA tapi suka bab reproduksinya aja. Rebel adalah jalan ninjaku. Dan yang satu lagi ada Profesor Dr. Hussein Haikal, MSc, MBA, MSI, MPD, MSOS, MMA, MSdo. Ada Olimpiade Fisika, Haikal solusinya. Punya soal fisika sulit, Haikal solusinya. Pagi-pagi baru ingat ada PR fisika, Haikal solusinya. Besok ulangan belum belajar, Haikal solusinya. Anda butuh duit? Ya kerja tuh, bukan Haikal solusinya. Fortcast, Fortis Podcast. Oh yeah, mempersembahkan. Kenapa saudara Danang? Kenapa sih dari tadi Haikal semua? Apa Haikal solusinya? Soal sulit Haikal solusinya. Kayaknya semua permasalahan fisika kayaknya lu dikal solusinya Kal. Kenapa gitu? Emang lu udah kayak master aja? Apakah lu udah kayak profesor aja kayaknya deh? Oke, lo pengen ngetes. Oke, coba lo kasih soal fisika deh. Kayak gimana lo? Nih Kal, yang menghantui pikiran gue, yang sangat-sangat meresahkan pikiran gue Kal. Gimana? Menurut gue fisika itu gak penting. Fisika gak jelas. Kok bisa gak penting? Gak ada gunanya kita belajar fisika bro, gak ada gunanya. Mau bukti? Contohnya nih ya, ada soal gak jelas. Oke, soal ya. Soal gak penting untuk dihitung. Contoh soal gak penting. Soal gak penting untuk dihitung ya. Contohnya, ada suatu hari terdapat dua mobil yang bertabrakan. Hitunglah kecepatan mobil satu, kecepatan mobil dua, dan hitunglah gaya tumbukan mobil. Hitunglah apa-apa, hitunglah nggak penting. Kalau misalnya ada mobil tabrakan, ditolongin. Masa iya ada mobil tabrakan, Anda ngambil pulpen, ngambil kertas, nggak ada gunanya, langsung tolongin. Orang-orang kayak Anda, Haikal, sangat berbahaya bagi society, Haikal. Bahaya kenapa tuh? Sangat berbahaya. Kalau misalnya nanti dia lagi di jalanan, terus tiba-tiba ada dua mobil tabrakan, ngambil pulpen, ngambil kertas, nulis. Langsung tolongin Haikal, langsung tolongin. Tapi kalem. Emosi. Baru mulai record tadi baru intro. Baru mulai kalem. BTW rumus yang tadi lu omongin tuh salah. Itu bukan rumus tumbukan, itu rumus beban. Kayak presiden. Lu kok presiden yang beban? Terbebani COVID-19. Apalagi dia variasi baru. Ada varian baru kemarin katanya. Iya, Bapak Presiden tetap semangat bersama wakilnya juga. Tetap semangat Bapak Presiden. Kita selalu mendukung Bapak Presiden. Tapi gini Nang, kembali lagi kita tadi ya. Oke. Sebenarnya fisika itu tanpa kita sadari itu relate banget sama kehidupan kita. Contohnya? Dari hal yang terkecil. Gimana tuh? Cinta. Apa? Nggak bisa. Kok fisika sama cinta nggak bisa? Apa cinta? Nggak bisa. Nggak percaya? Nggak bisa fisika sama cinta. Nggak percaya lah. Tanya aja sama kameramen kita. Kameramen kita nih baru jatuh cinta loh. Oh iya. Iya kan? Kemarin tuh dia curhat sama gue gini nih Kak. Gimana? Dia cerita tuh dia tuh pengen nembak cewek gitu, cuma nggak berani. Dan gue pengen nembak cewek tapi nggak berani. Nah karena dia belum tahu teori fisikanya. Gimana tuh? Nah, jadi kalau misalnya di fisika nih, gue kasih tahu aja. Atau ada namanya teori Newton. Iya. Aksi sama dengan reaksi. Oke. Seberapa besar aksi yang kita berikan kepada suatu benda, sebesar itu pula reaksi yang diberikan benda itu kepada kita. Kita ibaratkan sama dengan cinta ya. Sebesar cinta yang kita berikan kepada dia, sebesar itu pula cinta yang doi berikan kepada kita. Oh, bener sih. Itu. Dia belum tahu itu. Nggak bisa. Gimana? Relate. Pasti gimana? Dia tuh deketinnya tuh dikit-dikit gitu. Makanya feedback yang dapat juga dikit-dikit. Nggak bisa bro, nggak bisa. Teman-temanku sekalian nggak bisa, sangat tidak bisa. Kenapa tuh? Cinta itu bukan nggak bisa bro, nggak bisa dikaitkan dengan fisika bro. Cinta itu apa menurut kalian? Cinta bukan masalah fisika logis nggak bisa bro. Oke deh. Gua kasih tau tentang semua berdua nih. Ini cinta menurut Danang. Cinta menurut Danang. Iya. Gimana? Cinta itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap insan di bumi melalui perantara mata lalu turun ke hati yang paling murni. Itu namanya cinta, bro. Itu namanya cinta. Fisika. Loh, kok bisa? Gimana? Gue ulangin ya. Iya. Cinta itu anugerah Tuhan melalui perantara mata yang turun ke hati. Mata turun ke hati. Turun. Gravitasi itu bro. Masuk gravitasi. Bisa masuk. Masuk kan, cocok kan.
Lu bikin gini-ginian tuh keren Kal, bikin ginian keren. Tapi kok lu gak laku-laku? Emang dia tuh bullshit dan dia tuh sosokan ngomongin cinta segala itu bullshit. Haikal ini bullshit. Tau gak kenapa? Kenapa? Kemarin ini nih, dia habis ngechat anak kelas sebelah. Terus? Kalau tahu Ngechat kayak gini ngechatnya. Hai, boleh kenalan nggak? Tahu responnya apa? Langsung di blok bro, langsung di blok. Emang gitu realita kan? Realitanya begitu kan? tapi gini bro, cinta itu ada hubungannya dengan Nggak bisa. Nggak Kalau bisa. udah. Itu maksa, semua tuh maksa, semua Udah, maksa. kalau santai daripada makin panas, Maksa. mending kita break dulu, oke? Bisa. Setuju. Kita break dulu, oke? Jangan kemana-mana, tetap di Forties Podcast. Oh yeah. Ini lagu pas buat guru fisika kelas 10 karena liriknya dari daftar isi buku cetak. Ya, pertama-tama kita belajar besaran, bahas cara menyatakan pengukuran dengan bilangan, lalu ke vektor digambar dengan anak panah, bukan cuma nilai dia juga punya arah. GLB gerak melingkar, gerak vertikal, baca ini 3 rumus bolak-balik kudu dihafal. Hukum Newton 1, 2, 3 ketemu katrol balok dan garis-garis gaya. Next there is Newton law of gravitation, using comparison when there are two condition. Usaha dari gaya kali perpindahan, buat apa banyak gaya tanpa ada perkembangan. Taktik tuk suara benda bertumbuk, momentum terkonservasi takkan hilang atau terbentuk. Last one, ada gerak harmonik, gak akan pernah lepas dari gerak benda bolak-balik. Mau mulai. Oke. Kita langsung lah. Mulai aja. Tadi gimana rapnya, lagu rapnya? Asik gak? Setuju gak Nang? Kali ini kita bisa setuju dong selera musik. Lumayan. Asal nggak ngomongin fisika gue setuju deh. Oke. Aman dong berarti. Lagunya kan, lagunya aman. asik-asik. Jantung aman gak? Aman, jantung aman. Nafas? Aman. Masih bisa nafas kan? Masih lah. Oke. Haikal gimana Haikal? Aman, santai aja. Masih aman, oke. Tapi bukan berarti jantung gua aman, terus napas gua aman, bukan berarti terus semua gua aman enggak. Terus apa yang gak aman? Pikiran gua enggak aman, bro. Pikiran gua enggak aman. Cepet lo sampaikan apa pikiran yang gak aman itu ke Kan gua kita. di awal nanya. Iya. Kenapa sih kita harus belajar fisika? Fisika nggak jelas, nggak penting. Kita nggak perlu belajar fisika karena fisika itu nggak jelas, nggak penting. Iya. Kenapa gue bilang begitu? Karena walaupun kita belajar fisika nih ya, penerapannya terus apa? Dalam kehidupan sehari-hari lo nggak ada kaitannya sama sekali. Oke. Mumpung ada Dalam Bapak kehidupan Haikal sama di sini. Nggak ada kaitannya sama sekali itu. Iya, mumpung ada Bapak Haikal di sini. Jadi gimana sih Kal? Sedekat apa sih hubungannya fisika sama kehidupan kita? Apakah sedekat Jakarta dengan ketenggelamannya? Bro, tolong. Tempat Itu tinggal saya. OTW fakta. Tempat tinggal saya. Fakta itu. Itu OTW fakta. Sebentar lagi sepertinya. Tapi gini, gue bakal jelasinnya. Oke. Gue tetap akan kokoh bahwa fisika itu relate banget dengan kehidupan kita. Kok bisa? Gimana? Kalau misal oke, mungkin lo nggak terima dengan contoh cinta tadi, oke. Ya jelas nggak terima Atau orang. gini aja. Cinta adalah anugerah Tuhan. Gini aja. kok. Masalah Oke. hati harus Fair, cinta. kalian aja ngasih contohnya ke gue. Apa deh? Lo minta apa? Mending gue aja. Nah. Oke, kasih dan. Gimana kalau dari hal yang pertama kali kita lakuin dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya kayak bangun tidur. Oke. Bangun tidur. Gimana? Hubungannya apa sama fisika bangun tidur itu? Ada. Wait, jangan komen dulu. Oke. Gue minta kalian semua ngebayangin Oke. kalian tuh lelah, terus pingin baringan dan udah baringan, kondisi nyaman, AC gitu kan. Ya terus. Terus kalian mimpi indah, menikmati senja sama doi. Wah. Tiba-tiba, Danang, Nggak bangun. mau. Apa reaksi kalian berdua? Reaksi lu gimana Dan? Ya langsung bangun. Tapi kan aduh kayak sayang banget gitu, mimpi udah bagus-bagus. Jelas gue bakal tidur lagi langsung. Apaan sih nggak mau Nah, tidur lagi? ibaratnya gue pakai fisikanya, lu ditarik sama lalu. Danang bangun, Ibdan bangun set, tidur lagi kan? Ya. Itu fisika bro. Kok bisa? Di mana fisika? Gravitasi again, bro. Gravitasi bumi itu memiliki gravitasi sebesar 6,72 kali 10 pangkat minus 11. Yang misalnya apalagi dengan ada kasur bisa jadi 10 kali lipatnya. Wah, masuk itu Nang. Bisa lu Nang bikin ginian. Makanya. Tapi makanya gue kasih saran buat emak-emak kalian nih, kalau misalnya bangunin kalian biar nggak susah, harus punya suara setara dengan 150 desibel. Yang itu dengan setara dengan roketnya NASA gitu. Bangun. Loh, tapi jangan salah Kal. Ibu gue udah menerapin itu. Iya. Udah menerapin itu ibu gue ke gue. Gimana? Saya Iya. kayak menarik gitu. Coba gimana Ibu? Dengar ya. Setiap nyokap gue bangunin gue. Nyokap gue selalu dengan senjatanya. Yaitu apa namanya? Toa. Ditempel ke kuping gue. Set. Danang bangun. Kaget tuh gue. Gue lagi mimpi indah. Tiba-tiba
ada suara-suara efek suara kayak Dikira peringatan loh, tsunami. gitu. Tsunami gempa ya. Kaget bro kaget. Berarti Ibu Danang udah nerapin teori lu, Teori Cip. fisika tadi ya. Iya. Terbukti. Terbukti. Ibu lo itu intelektual. Seorang intelek Oh my berarti. god, gue bangga banget sama nyokap gue, mama. Iya. I'm very proud of you, ma. Oke, kita lanjutin. Gimana? Ada lagi gak? Oke, kita lanjutin aja nyanyinya kan. Bangun tidur terus mandi. Kita jangan lupa tidak lupa menggosok Gosok gigi. gigi. Oke. Nah, mandi gosok gigi satu kesatuan tuh gimana tuh? Oh gini. Tadi kan kalian kan udah tidur nih ya. Iya. Terus mungkin basah. Kok bisa? Karena tiba-tiba AC-nya tuh mati. Panas ya, panas Maksudnya keringetan. AC mati itu salah satu trik nyokap gue juga tuh kalau misalnya mau bangun. makanya tuh, kalian tuh langsung harus cepet-cepet mandi biar seger lagi. Ya, berarti Kalian ambil sabun batang, kalian gesek, gosok, gesek. Nah, itu kan bakal muncul sabun, busa. Iya, busa. Itu efek dari gaya gesek antara sabun dengan badan kita. Gitu. Oke. Terus. Nah, kalau gosok gigi kalau gosok gigi juga sama, antara sikat dengan gigi kita gesek. Itu muncul busa juga. Efek dari gaya gesek antara sikat dengan gigi kita. Everything is from fisika, bro. Mana fisikanya? Gaya gesek. Oh. Lanjutin aja lagunya. Masih ada tuh lagunya. Lanjut. Biar gue Habis tambah yakin nih. mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. BTW gue tanya balik. Dari tadi lu yang tanya. Lo bantuin ibu nggak? Jelas. Gimana lo bantuinnya? Mau tahu? Nyokap gue nyapu, set. Gue duduk langsung. Ya Allah, tolong mudahkanlah pekerjaan ibu saya ya Allah. Berikanlah kekuatan ibu saya, berikanlah tenaga agar tidak cepat capek ya Allah. Anak Amin. yang sangat berbakti. Keren temen lo, sangat berbakti. Ya, jelas. Tapi- I know it. Emak lo itu nyapu pakai sapu kan? Iya emang. Dan itu adalah salah satu penerapan dari fisika. gimana Pesawat bisa? sederhana golongan ketiga. Gimana coba jelasin gue gimana coba. Nah, jadi dulu di Mesir kuno, Archimedes itu pernah berguru di sana dan di 3 sebelum Masehi dia itu pernah bilang, "Berikan aku tuas yang panjang, maka akan kugoncangkan dunia." Archimedes ngomong begitu. Iya. Pakai bahasa Indonesia. Keren Archimedes bisa bahasa Indonesia ya. Keren asli keren. Oh, Keren sekali. dia ngekos di Cibaduyut waktu itu. Waktu susah. Kasih berduyut. Nih ya, bahkan dulu namanya bukan Archimedes. Apa? Archimedes. Berarti anak-anak Cibaduyut tahu semua ya? Tahu Archimedes. Dan ngapain dia tuh ngekos di Cibaduyut tuh ngapain dia bekerja sebagai apa? Ngapain dia di Cibaduyut jauh-jauh? Sapu, tongkat, Oke. marbot. Marbot apa hubungannya gimana? Dia itu waktu itu bingung. Masjid kotor gimana ini? Ada tongkat, cik lu bersih. Oh, berat. Akhirnya dia ngomong, berikan aku tongkat yang panjang, maka akan kugoncang dunia. Berarti kalau misalnya Dunia yang dimaksud itu masjid waktu itu. Wah Archimedes. berarti keren ya Archimedes. Keren. Melalui podcast ini saya menemukan fakta baru bahwa Archimedes dulunya bernama Archimedes dan merupakan marbot masjid Remas. Archimedes adalah Remas Remas. masjid terbaca masjid. Iya itu bercanda. Indonesia kayak akan misteri berarti. Lanjut. Penuh dengan sejuta cerita. Berarti kalau dari Newton kita. tuh fenomenanya dari apel jatuh. Iya. Kalau Archimedes Archimedes. Tadi betul apa tadi? Berikan aku tongkat yang panjang, maka akan kugoncangkan dunia. Itu mirip-mirip sama pepatahnya peribahasa perkataannya. Pepatah? Enggak, perkataan. Ya, perkataannya Pak Karno yang bilang, "Berikan aku 10 pemuda akan kuguncangkan dunia." Loh, nggak gitu, nggak gitu. Pak Karno tuh nggak gitu ngomongnya. Gitu perasaan. Iya, kayak gitu. Semua orang tahu yang diomongin itu bukan itu. Yang mana? Pak Karno tuh itu. Masa nggak tahu kita? Nih, yang diomongin ya. Salah. Jadi apa? Gitu. Tarno. Yang tadi Soekarno, gak ada Sutarno, adanya Soekarno. Sorry. Beda itu, beda. I don't know. Tapi ya Archimedes tuh ngomong duluan loh. Soalnya kan dia kan 3 sebelum Masehi. Pas Pak Karno ngomongnya? setelah Archimedes. Oh, berarti Pak Karno seorang intelektual. Intelektual, sering membaca. Pengetahuannya luas. Kenapa Pak? Justru itu Pak Karno kan intelektual. Karena dia alumni ITB. Ternyata emang keren lah menit kampus hebat. Lu masuk ke TB? Ya enggak sih. Lihat ntar. Oke. Tapi Nang, ibu lo itu harusnya berterima kasih karena sama Archimedes. Karena dengan dia nemuin tuas tadi, jadi dia nyapunya nggak pakai angin, dibantu sama sapu. Iya nggak? Kebayang kalau pakai angin pakai Finjutsu. Walaupun gak ada sapu nyokap gue juga masih bisa pakai vacuum cleaner, bro. Tapi vacuum cleaner Archimedes masih aja. fisika. Gimana? Jelasin. Gimana tuh? Penjelasan fisikanya gimana? Kipas yang di dalam vacuum cleaner itu membuat tekanan udaranya berbeda.
antara tekanan udara di luar sama tekanan udara di vacuum cleaner. Nah, tekanan udara yang di vacuum cleaner itu lebih rendah sehingga udara itu akan mengalir dari tinggi ke rendah. Jadi bakal nyedot. Gitu. Itu nerapin konsep fisika perbedaan tekanan. Bahwa tekanan itu akan mengalir dari yang tinggi ke rendah. Bisa ya, bisa. Masuk. Tapi intinya walaupun apapun yang digenang ibu lo, itu lo harus terima kasih sama ibu lo. Karena sudah membersihkan tempat tidur lo yang kotor. Seperti kotor pikiran lu nang. Victor ini generasi sekarang ini Victor pikirannya pikiran kotor. Ibu, kalau misalnya ibu lihat tolong bersihin otak saya biar gak kotor tolong. Bentar lagi UTBK sudah dekat. Oke. Nang, dari tadi nih penjelasannya Haikal nih semuanya ini tentang fisika tuh berarti ada sangkut pautnya sama Tapi kehidupan kita. mungkin. Dari tadi kan lo yang nanya. Yeah. Mungkin lo sendiri pengen menghubungkan sesuatu. Gue boleh nanya lagi nih. Oke, terakhir lah. Soalnya nih ya. Oke, ya. Penjelasan lu tadi emang banyak out of the box tapi ya kurang lah. Ya, tapi kalau misalnya seandainya nih ya, lu bisa jawab pertanyaan gue ini, berarti fix certified. Haikal adalah master fisika, keren. Berarti fisika lu keren. Udah verified berarti, verified. Baik Surya Danang. Langsung aja tanya. Pertanyaan gue nih kali ya. Kan dari tadi lu ngaitin fisika dengan apa namanya tadi? Pesawat sederhana, sapu, terus mandi segala macam. Ya oke lah out of the box. Tapi pertanyaan gue ini kan. Bisa enggak coba lu kaitin fisika sama ini, sama apa namanya? Sama pelajaran kehidupan dan makna kehidupan. Bisa enggak? Berat. Bisa enggak lu? Bisa enggak? Challenge nih dong. Bantu challenge. Gue suka. Oke. Jujur di fisika gue punya 2 rumus favorit. Terus pertama lu kaitin sama ini pelajaran kehidupan makna kehidupan. Iya. Pertama gimana? Gue janji ya. Oke. Semua orang tahu Einstein. Lo tahu Einstein kan? Tahu dong. Lo tahu Einstein? Tahu sih enggak tahu Einstein. Yakin lah. Tahu. Rumusnya gimana sih? Rumusnya gimana Dan? Yang MC Gua nggak kuadrat sombong. gak sih? Iya, sama dengan MC Ya, kuadrat. maksud gua Sama dengan MC kuadrat. Ya, Oh, benar. oke. Jadi gue Bener kan? jabarin ya. Tanpa kita sadari, setiap insan itu punya cahayanya masing-masing, bro. Dan tugas kita adalah menambah bobot tekad dan usaha. Sehingga bisa dihasilkan energi yang luar biasa. Oh my god. Hubungannya sama MC kuadrat? E sama dengan MC kuadrat. C, kecepatan cahaya di kuadrat, dan kita kan semua punya kecepatan cahaya. M, bobot. Bobot tekad dan usaha diperbesar sehingga E-nya akan jadi lebih besar dan luar biasa. Sumpah keren teori lu. Berarti Gila. dengan itu bisa. Lu selama ini kepikiran gak sih Dan? Gak kepikiran Gak pernah kepikiran kan? Gak pernah kepikiran. Bayangin coba ada rumus simpel EMC nyangkut pautnya ke makna kehidupan, pelajaran kehidupan. Berarti fisika juga bisa masuk ke filsuf. Wah keren berarti. Archimedes. Marbot si Baduin. Nah, itu buktinya salah satunya. Satu lagi, Apa? tekanan. Gimana tuh? Tekanan itu P. P sama dengan F dibagi A. F itu gaya, A itu luas. Jadi seberapa besar tekanan yang lo alami, jangan hati lo doang yang terima. Terus Lo itu harus membagi ke semuanya agar tekanan itu berkurang. Jadi kan tekanannya itu berbanding terbalik sama luas gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya itu lo biar tekanannya berkurang, lo harus share ke teman-teman. Gue punya tekanan ini sehingga tekanan tadi itu berkurang. Berarti bro. lu harus sharing-sharing gitu Sharing sama teman. sharing. curhat ke temen gitu. Curhat ceria gitu. Oke, kita Keren Profesor Haikal. Oke, mulai hari ini mulai detik ini you are verified by Gus Surya Danang as a master of physics. Bro, thank you. Oke. Keren. Gue berharap mungkin setelah ini apa sih yang bakal lo lakuin setelah dari podcast ini? Ya pertama-tama nih ya, gue ngomongin ini dulu Kal, yang gue dapat dari podcast ini dulu. Iya. Terus itu gue jelasin deh apa selanjutnya yang bakal Oke. gue lakuin. Asik nih Dan. Kita jangan. Kita dengerin. Oke, apa Nang? Yang Selama lu ini dapat? gue salah Kal. Oke. Selama ini gue berpikir sempit Kal. Pikiran gue tuh selama ini sempit, cuma terbatas bahwa fisika itu cuman kayak apa ya, kayak rumit-rumit doang, kayak kuantum yang kayak gak berguna, gak penting lah buat kita pelajari. Ngapain belajarin kuantum. Wah. Tapi ternyata setelah penjelasan lu tadi yang mulai dari mandi pun itu hal simpel mandi loh. Iya, Ada kaitannya sama fisika, gue segigi ada kaitannya sama fisika. Nyapu nyokap gue nyapu ada kaitannya sama fisika juga. Dan tadi yang lebih amazingnya lagi, fisika lu kaitin sama pelajaran hidup dan makna hidup. Iya. Dan pelajaran juga makna hidup itu sangat-sangat menampar gue banget, Kal, sumpah. Mulai detik ini bakal gue terapin pelajaran hidup dari fisika itu tadi. Keren, sumpah. Fisika keren, sumpah. Mungkin lo punya cerita khusus sama fisika mungkin? Oh iya, menarik. Lu Gimana? punya cerita apa nih? Sebelum gua duduk di sini, sebelum gua mendengarkan penjelasan Mungkin dulu. sebelum kita jauh kenalan. Iya. mungkin Ya lo punya cerita. sebelum masuk ke Fortis podcast ini. Iya. Oke, sebelum masuk ke Fortis podcast ini ya. Iya. Gua dulu tuh benci sama guru fisika gua. Kok bisa? Kok bisa? Saking bencinya gue sama fisika, gue jadi sampai benci sama guru fisika gue sendiri. Dan tahu kenapa? Dan tahu gimana?
gue sampai nggak pernah masuk pas pelajaran fisika saking bencinya itu. Gak boleh itu Nah, tapi Oke, setelah karena dulu kan mindset gue kan gitu kan, mindset gue masih sempit. fisika Iya. apalah nggak penting, ngapain gue belajar fisika, mendingan gue belajar yang lain-lain lebih penting. Tapi setelah dengar penjelasan lu tadi, pikiran gue terbuka. Jadi apa yang bakal lo lakuin setelah ini? Jadi setelah ini ya, yang bakal gue lakuin adalah gue bakal minta maaf sama guru gue. Bayangin kamera itu adalah guru. Nah, tapi sebelum itu gue mau mendeklarasikan dulu nih, biar lebih afdol ya. Teruntuk guru fisika saya, hari ini detik ini saya mendeklarasikan bahwa saya berdamai dengan fisika dan sekaligus saya berdamai dengan guru fisika saya. Mohon maaf Bu, saya telah melakukan banyak kesalahan, saya nggak pernah masuk kelas pelajaran ini. Ya Bu, mohon dimaafkan Danang Bu. Mohon dimaafkan Bu. Oke. Saya telah berubah. Saya setelah ini bakal belajar fisika. Luar biasa. Luar biasa ini. Seburuk apapun masa lalu seorang, yang penting adalah bagaimana dia mengubahnya ke masa depan. Berarti kesimpulan yang bisa diambil juga, don't judge a book by a cover. Don't judge Tepuk a tangan book buat by Danang. its price. Oke. Tangan buat kita semua, tepuk tangan buat Profesor Haikal, buat Ibdan. Kalian semua amazing semua. Siap. Oke. Jadi dengan kesimpulan dan deklarasi Danang tadi menyatakan berdamainya dengan fisika. Oke. I'm proud of you, bro. Bisa kita tutup podcast ini Oke. dengan Tutup. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, gue Ibdan. Gue Haikal. Gue Danang. Sampai jumpa di kasih kisah kita selanjutnya. Ya, 3, 2, 1, close dong. Salah, itu podcast siapa? Itu podcast siapa nah? Kita tuh Podcast Fortis Podcast. Oh yeah.